Halo class, it's time to question and answer with Lilin Tua. Channel ini ada untuk menjawab dari semua pertanyaan yang datang di kolom komentar YouTube, juga direct message di Instagram. Jangan lupa kalian untuk klik subscribe dan juga lonceng untuk tahu kapan video Q&A ini akan diupload. Jangan lupa untuk klik like-nya dan selamat mengikuti. Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua dalam program menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang hari ini saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Mas Bung Yus channel. Isi pertanyaannya, saya pengen mendalami freezer dan chillernya, Pak. Oke, Mas Yus, hari ini saya mencoba menjelaskan tentang freezer. Nanti besok kita ngomong tentang chillernya, oke? Berbicara masalah freezer, sebetulnya berbicara tentang objek yang mau kita dinginkan. Seperti ngomong kamar daging, ngomong kamar sayur, ngomong AC, ruang AC, dan sebagainya. Salah satunya yang didinginkan adalah sesuatu itu disebut freezer. Freezer itu adalah pembeku. Jadi alat pembeku freezer itu bisa kita jumpai di kulkas. Ada bagian kulkas yang paling atas adalah freezer. Sementara ada freezer yang berdiri secara sendiri. Sebelum kita ngomong tentang freezernya sendiri, saya pengen ngajak mengulang sedikit tentang apa yang kita pelajari kemarin, bahwa sampai dengan hari terakhir tentang mesin pendingin, kita sudah mengenal refrigeran, kita sudah mengenal aplikasi sederhana, 4 komponen dan 4 proses, dari mulai proses evaporasi di evaporator, proses kompresi di kompresor, proses kondensasi di kondensor, serta proses ekspansi. Sebagai masinis, sebagai ahli mesin, ngerem mesti sudah harus tahu. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Dari evaporator mesti terjadi proses evaporasi. Untuk evaporasi perlu panas. Maka sekali lagi, kita mulai dari tempat pengambilan panas. Oke? Kita masih ingat kemarin, kita dari evaporator yang ngambil panas, ditunjukkan oleh panah merah. Kemudian gas panasnya, gas panas tanda petik, tapi suhunya dingin. Menuju ke kompresor. Di kompresor dia diekspansikan, dikompresikan jadi tekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Kemudian panas yang diambil dari evaporator diserahkan di kondensor kepada media pengembunnya. Dari sini penyerahan sesuai tetap pada tekanan yang sama. Dari situ baru dialirkan ke expansion valve untuk diatur sedikit banyaknya, dikendalikan alirannya. Refrigeran flow control. Baru diturunkan tekanannya, menguap pada tekanan rendah dan suhu rendah. Di manakah freezer tempatnya? Mari kita lacak. Dari 4 proses pokok tadi, aplikasi di darat yang nanti ketemu juga buat para pelaut yang sudah harus turun ke darat.
untuk bekerja di darat, karena orang mesin laut itu ahli apa saja, termasuk ahli mesin pendingin. Ketemu cold storage, tempat penyimpanan. Apakah cold storage daging, apakah cold storage ikan, apakah cold storage barang-barang yang perlu didinginkan, ya. Tempat yang didinginkan, ruangan, gudang, disitulah tempatnya evaporator. Evaporator tempat proses evaporasi. Disitulah tempatnya pengambilan panas. Yang diambil kalau itu cold storage-nya cold storage daging, ya suhu ruangan dan suhu dagingnya. Karena ini sampai minus, katakanlah yang dicontoh ini minus 20, berarti ini sudah merupakan ruang pembeku. Ruang beku, dagingnya daging beku sebab sudah minus. Sama daging minus 16 sampai minus 21, ini minus 20. Ya, dari situ gas yang sudah jenuhnya hilang berubah menjadi gas superheated, diisep oleh kompresor. Dari kompresor dikompresikan dari tekanan rendah menjadi tekanan tinggi, masuk ke kondensor. Ya, dari kondensor panas yang diambil dari gudang, panas yang diambil dari cold storage dilepas di kondensornya, ya, kepada media pengembunnya. Oke, ini sama persis ceritanya, sama persis. Nanti freezer juga gitu. Sebelum kita ngomong freezer, ya, dari sini otentik analog pada kulkas. Anda kulkas atau lemari pendingin, ya, Anda lihat 4 proses dan 4 komponen pokok. Ada kompresornya, dari kompresor tekanan rendah ditingkatkan menjadi tekanan tinggi, masuk kondensor, ada di belakang kulkas, ya, bentuknya adalah finite tube. Panasnya yang diambil dari evaporator dibuang, kemudian pada tekanan tinggi masuk ke expansion valve. Di expansion valve diturunkan tekanannya, masuk ke evaporator. Di evaporator inilah, di tempat awal inilah nanti ada bagian kulkas yang disebut freezer. Sementara yang di bawahnya cukup sisa dingin ini tadi dengan blower masuk ke bawah, sehingga bagian bawah itu yang tertanda petik terpanas di antara yang dingin-dingin ini. Kulkas. Saya akan tunjukkan ada satu kulkas yang kalau ini Anda jumpai expansion valve, sementara nanti barangkali Anda akan nyari expansion valve-nya di kulkas saya mana, kok nggak ketemu. Ya, makanya saya bilang expansion valve itu adalah salah satu bentuk dari refrigerant flow control. Aslinya namanya refrigerant flow control, yaitu pengendali aliran refrigeran. Bentuknya macam-macam. Salah satunya adalah expansion valve. Salah lainnya ada yang berbentuk pipa kapiler, ada yang berbentuk pelampung, ada yang berbentuk keran biasa. Yang kita buka, kita tutup, kita setel, ya. Iya. Ini expansion valve-nya adalah pipa kapiler. Dari kulkas, dari kondensor, dia keluar ke evaporator, tidak ketemu expansion valve, tapi ketemunya pipa kapiler, dicekik dia. Dari tekanan tingginya lewat ini, begitu keluar dari pipa kapiler lepas berekspansi di evaporatornya. Ya, ininya sama, ceritanya sama, hanya bentuk di sini yang saya sampaikan adalah bentuk expansion valve-nya, bentuknya adalah
pipa kapiler. Oke. Tadi saya jelaskan yang bagian atas, yang evaporator pertama kali, yang ngambil panas pertama kali, sehingga pengambilan panasnya yang paling banyak, itu adalah freezer, pembeku. Di situ tempatnya daging, di situ tempatnya ikan kalau nyimpen dan sebagainya. Baru melalui dibantu oleh blower, ada salurannya ke bawah, kerak bawah lagi, kerak bawah lagi. Ya, ini adalah kulkas yang lengkap. Paling atas freezer, bawahnya ini, bawahnya ini, bawahnya ini. Prinsip tetap sama. Ada kompresor, ada kondensor, ada expansion valve, ada evaporator. Tetap sama. Sudah ketemu freezer dalam satu perkakas yang bersusun. Ini adalah freezernya sendiri. Nah, freezer dalam bentuk freezer sendiri. Kalau tadi freezernya masing-masing, sekarang freezernya sendiri. Inilah yang Anda tanyakan. Jadi freezer sama saja dengan ruang AC, Provian dan sebagainya. Hanya freezer itu suhunya suhu beku, jadi minus, sehingga andai kata dia bersusun, dia menempati urutan pertama. Kalau sendiri, ya sendiri. Anda lihat freezer ada dua macam yang Anda jumpai. Freezer yang pintunya di atas, ada freezer yang pintunya di depan. Oke, tapi isinya sama. Ada kompresornya. Nanti Anda urut panas, hangat, masuk ke kondensor. Dari kondensor keluar kondensor. Kalau dia pakai expansion valve, berarti pada saluran yang dekat itu enak. Begitu keluar dari expansion valve jadi dingin. Masuk ke evaporator. Di sini kelihatan evaporatornya dibuka, kondensornya juga dibuka, durut. Mesti dari evaporator keluar dingin, baliknya mesti ke kompresor. Oke Mas ya, inilah sekilas tentang freezer. Jadi tidak ada masalah apa-apa. Masalahnya cuma bagaimana Anda menangani ini dalam skop yang lebih khusus. Di skill aninya sendiri, di freezernya sendiri. Ya. Nah, sekarang Anda pahami dulu. Nggak tahu, nggak puas, nanya. Tulis lagi seperti itu. Yang berikutnya besok kita ngomong tentang chiller. Apa itu chiller? Ya, oke. Selamat mempelajari, selamat memahami. Ketemu lagi yang akan datang dalam situasi yang lebih sehat, lebih sukses. Salam lilin tua. Oke semuanya, thank you for watching.